Hai guys, kali ini gue mau bahas tentang climate crisis dan impact-nya ke dunia perkopian kita ya. Jadi teman-teman pasti ada yang udah dengar ya bahwa di tahun 2050 itu diperkirakan uh, kopi itu produksinya tuh udah menurun drastis banget ya karena perubahan iklim ini ya. Jadi memang di beberapa pihak ya, contohnya di dunia kopi sendiri itu peneliti sudah lama mencari tahu ya gimana caranya menghasilkan persilangan kopi yang bisa lebih resisten. Nah, terus abis itu juga pihak-pihak lain tentunya juga udah banyak nih yang mau mengeluarkan coffee substitute lah. Maksudnya mereka menawarkan yang lebih bagus walaupun dengan rasa yang seperti kopi. Tujuannya buat apa? Supaya bisa menurunkan deforestasi. Jadi kan pelaku kopi ini yang perkebunan kopi mungkin ketika mereka mau ekspansi, mereka kan butuh lahan yang lumayan luas ya. Jadi memang beberapa pelaku memang pasti menggundulkan hutan tuh untuk membuka lahan baru. Nah, orang-orang yang mengeluarkan coffee substitute ini tentunya dengan tujuan untuk menurunkan deforestasi itu dan juga memang menurunkan emisi karbon. Nah, jadi sebenarnya si coffee substitute ini dikeluarkan tujuannya positifnya untuk hal itu ya. Nah, produk-produk yang mereka keluarkan tuh contohnya misalnya lab ground coffee, itu juga udah lagi diteliti banget ya. Jadi mereka menghasilkan kopinya itu di dalam lab, di dalam laboratorium. Jadi bukan pakai kebun yang ribuan hektar gitu lagi gitu. Dan juga yang kita mau bahas di part ini adalah ada yang mengeluarkan kopi, pengganti kopi itu dari biji-bijian, ramuan biji-bijian. Bijiannya itu dari biji kurma dicampur dengan sunflower seeds, biji ramon, terus baking soda, proteinnya dari green tea, ya, terus kafeinnya ya dari green tea gitu. Nah, itu beberapa contoh ramuannya itu mereka setelah di mix, diproses nanti jadi minuman ya, yang ketika diseduh itu rasanya mirip kopi. Dan orang bilang itu lebih less bitter juga. Jadi beberapa orang mungkin akan lebih suka dibandingkan dengan kopi. Nah, jadi minusnya apa? Bukan minus ya, peluang potensi minus ya, kontranya adalah kalau misalnya kita minum kopi hitam ya, kopi beneran murni dari kopi, itu kan kita nggak cuma dapetin kafein aja, karena di dalamnya juga terdapat antioksidan ya, polifenol. Nah, itulah kenapa di penelitian-penelitian itu banyak yang menyimpulkan kopi itu kalau kita minum secara rutin itu tuh bisa berimpact bagus bagi kesehatan tubuh kita. Sedangkan yang kita nih kalau minum coffee substitute ini, synthetic coffee ini, uh, kita nggak tahu apakah dia ada penyeimbangnya atau enggak gitu. Dan juga kalau kita lihat di synthetic coffee yang udah beredar selama ini di kita ya, itu kan synthetic coffee-nya misalnya kayak kopi instan yang pakai kafein kimia, itu kan kita tahu nih dia itu begitu masuk ke dalam tubuh kita tuh penyerapannya lebih cepat ketimbang kafein yang kita dapat dari kopi asli. Jadi itu tuh bisa bikin tubuh kita bereaksi, misalnya kita bisa sakit perut gitu. Sedangkan kalau misalnya kita minum kopi murni kan efeknya lebih lambat gitu loh. Jadi sebenarnya impact-nya ke pencernaan kita tuh nggak langsung kayak bereaksi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu dari sisi tubuh kita dan kesehatan kita. Dan juga dari segi bahan-bahan, kita nggak tahu ya, selain dari biji-bijian itu nantinya mereka akan campurin bahan lain lagi nggak, misalnya untuk bikin kopinya lebih awet. Terus abis itu juga mereka akan prosesnya seperti apa, karena nanti hasil akhirnya kan rasanya menyerupai kopi gitu. Takutnya jatuh-jatuhnya seperti high processed food. Nah ini tapi memang masih dugaan, kita masih harus ngelihat ke depannya jadinya seperti apa. Dan tentunya yang minus yang terakhir tentunya akan berimpact negatif ke perekonomian pelaku kopi selama ini. Yang kita tahu kopi itu kan banyak sekali pemangku kepentingannya ya, maksudnya pelakunya tuh banyak sekali. Dan impact yang paling direct pasti kenanya mungkin di petani dan komunitas-komunitasnya gitu. Jadi akan berimpact ke ekonomi kita sebagai pelaku kopi. Nah, jadi bagi teman-teman melihat tren ke depannya nih, tanggapan kalian seperti apa? Share ya di kolom komentar. Stay safe.